Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Menyikapi Isu Perkawinan, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 19 ayat 5-6. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Yesus menyembuhkan orang banyak di Yudea, datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah engkau baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Jawab Yesus, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Saudara-saudari terkasih, Yesus pun lanjut berfirman, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepada Yesus, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Dengan demikian, setidaknya ada dua sikap yang Yesus nyatakan terhadap isu perkawinan, yaitu kawin dan terus setia, atau atas kesadarannya sendiri memilih untuk tidak kawin. Saudara-saudari terkasih, adalah sepasang kekasih yang sudah berpacaran selama lebih dari 5 tahun. Meskipun keduanya saling mencintai dan sama-sama setia, namun belum ada kesepakatan yang bulat di antara mereka berdua untuk segera menikah. Pada suatu hari, salah satu orang tua dari mereka secara tiba-tiba didiagnosis kanker stadium tinggi dan usianya tidak akan bertahan lama. Kejadian ini mendorong ketiga orang tua yang lain mengarahkan anak-anaknya untuk menikah. Tanpa sadar, situasi kritis itu diterima oleh semua pihak sebagai pembenaran untuk peristiwa pernikahan. Seiring tahun berjalan, salah satu orang tua penderita kanker tadi meninggal dunia.
dan pasangan suami istri muda tersebut pun dikaruniai anak-anak. Namun setelah pernikahan berjalan selama 12 tahun, Pasutri mengalami ujian dalam memegang janji pernikahan. Mereka merasa pasangan hidupnya bukanlah pilihan terbaik dan terpaksa meneruskan pernikahan hanya dalam rangka tidak melanggar janji pernikahan dan tidak menyakiti hati anak-anak mereka. Saudara-saudari terkasih, Santo Ignatius dari Loyola menyatakan bahwa hampir sebagian besar pernikahan dilakukan karena didorong oleh hawa nafsu dan kelekatan tidak teratur. Ia menyusun sebuah modul latihan rohani selama 30 hari untuk melepaskan diri dari hawa nafsu dan kelekatan tidak teratur. Latihan rohani dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu tahap pertobatan, masa belajar, waktu ujian, dan periode damai sukacita. Dalam tahap pertobatan, individu mengakui dosa, pokoknya setiap hari, yaitu bahwa ia tidak cukup menaruh hormat dan bersyukur tidak secara penuh atas hadiah kejadian di depan matanya pada saat sekarang. Dalam masa belajar, individu menghayati nilai-nilai luhur yang menggerakkan perilaku Yesus di kehidupannya. Pada waktu ujian, individu ditantang untuk menerima tantangan kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Dan dalam periode damai sukacita, individu menikmati waktu tenang agar terbuka menyadari kehadiran rahmat Allah baginya sekarang. Setelah mengikuti latihan rohani tersebut, komitmen pernikahan Pasutri kembali pulih. Atas kesadaran penuh, mereka mengebelakangkan kepentingan pribadi dan bulat hati mau belajar mencintai Tuhan dan sesama melalui hidup berkeluarga. Maukah saya belajar mencintai Allah dan sesama dalam perjalanan hidup harian? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami sadar seringkali hawa nafsu dan kelekatan tidak teratur mendikte pikiran, emosi, dan tindakan kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni sesama yang bersalah kepada kami. Bimbinglah kami untuk belajar mencintai-Mu dan sesama pada hari ini. Terpujilah selalu kehendak Bapa dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.